Oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi anak-anak juga yang nonton dan juga selamat pagi Bapak Ibu guru yang mungkin bisa bergabung kali ini pagi ini. Bersyukur sekali kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun lewat online, lewat live streaming, tapi kita bisa saling paling nggak bekerja sama, saling mengenal, saling tahu satu dengan yang lain, sehingga apa yang kita kerjakan di sekolah, Bapak Ibu, anak-anak, dan juga Bapak Ibu guru bisa tahu dan bisa ada gambarannya gitu. Itu tujuan dari live streaming ini. Oke, saya tidak akan mengambil terlalu banyak waktu karena nanti akan ada 3 pembicara. Di sini saya sendiri sebagai koordinator SMP IBC, nama saya Ina Fatina Dewi. Nanti jika ada masalah, jika ada keluhan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa hubungin saya. Kemudian nanti kedua akan ada Sir Julianto yang akan membagikan tentang kurikulum. Dan juga ada juga Sir Retno yang akan membagikan tentang tata tertib dan penggunaan aplikasi yang baru gitu. Jadi langsung aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi karena sudah hadir. Oke. Ya. Pertama-tama kita sekarang sedang menghadapi pandemi yang mengglobal yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari. COVID-19 itu semua orang sudah tahu, Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, VUCA-nya ini adalah dampak yang dia bawa. Di VUCA itu kita COVID ini membuat kita bergerak sangat cepat, bergerak sangat di-push sehingga kita tidak bisa santai-santai, kita tidak bisa step back atau bahkan kita mengurangi kecepatan sedikit pun tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar cepat, kita harus tajam, dan kita tidak bisa ongkang-ongkang kaki. Nah, tapi meskipun dia kecepatannya sangat tinggi, tapi hasilnya kadang-kadang uncertain gitu. Itu U yang kedua. V tadi volatile, yang U ini uncertain. Kita nggak pasti hasilnya. Meskipun kita sudah maksimal rasa-rasanya, sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya nggak pasti, uncertain gitu. Dan kompleksnya yang kita hadapi saat kita ngadepin COVID ini sangat tinggi. Sehingga kita tidak bisa hanya mengurai satu aspek, mengurai satu faktor. Tapi semua itu overlapping, semua itu kayak benang kusut gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan jika kita sudah memiliki ini? Itu C-nya, kompleks. Kondisi dari COVID-19 ini menyebabkan kompleksitas yang cukup tinggi. Terakhir adalah A itu adalah ambiguous. Jadi hasil yang kita lakukan, semua langkah yang sudah kita lakukan, kayaknya kita juga nggak yakin itu benar atau salah gitu. Tapi kita harus maju terus. Nah, contohnya kalau di SMP IBC, dampak ini kan sangat kuat ya. Meskipun dampaknya itu bisa muncul di semua aspek, bisa di perekonomian, di lifestyle kita yang biasanya nongkrong di kafe, ternyata hilang semua. Terus kemudian perekonomian biasanya maju pesat, ternyata harus mundur, harus tutup, harus lockdown. Semi ya, kalau kita semi lockdown gitu ya. Nah, pendidikan juga sama, mengalami hal yang sama. Sebelum kita ada COVID-19, SMP IBC planning untuk migrasi ke flip learning, di mana siswa mulai mengurangi paper, mulai membuat semuanya menjadi elektronik gitu. Jadi tugasnya akan dikumpulkan secara pakai email, di post pengajaran akan di post di sebuah learning system. Tapi dengan COVID ini flip learning sudah tidak lagi bisa diaplikasikan dengan optimal. Kita dipacu langsung untuk bisa masuk ke pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau remote learning, distance learning, apapun namanya itu. Tapi intinya kita tidak bisa bertemu secara fisik dengan anak-anak. Nah, tantangan ini orang tua juga alami, anak-anak juga alami, tapi kami guru juga alami. Orang tua ngadepin work from home nggak cuma dari sisi sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, pasti juga akan mengalami hal yang sama. Terus ngurusin jadi guru di rumah itu tantangan yang luar biasa. Saya mendapatkan curhatan dari Bapak Ibu itu sangat banyak sekali. Madam, saya nggak tahan, anak saya ini nggak mau belajar, main game terus kemudian diajak disiplin agak susah, tidurnya sampai jam 12. Pasti semua orang Bapak Ibu juga ngalami hal yang sama. Nah,
kita harus cari cara bagaimana caranya supaya kita bisa men-settingkan disiplin ini, pembelajaran ini supaya anak-anak bisa siap untuk kedepannya. Kalau sebelumnya kan kita dipaksa ya Bapak Ibu ya, kayak tidak ada kita settingkan sistem pembelajaran yang benar-benar udah settle down gitu. Jadi kalau boleh semoga aja kita mempersiapkan jauh-jauh hari sehingga nanti pada waktu anak-anak sudah harus masuk, anak-anak udah siap gitu. Nah, siswa pasti mereka mengalami challenge sendiri. Bahkan pada waktu tatap muka saja physically, face to face, itu aja mereka mengalami masalah tentang kontennya, penguasaan kontennya. Tapi kalau sekarang jauh dari guru, pasti tantangan itu double lebih besar lagi. Dia manajemen dirinya, self manajemennya, waktunya dia belajar kapan, dia bangunnya kapan, siang, pagi, malam, kadang-kadang main game sampai pagi, bangun tidur dari pagi sampai ke siang baru bangun, kadang-kadang tidak teratur. Nah, ini juga kita perlu kerjakan sesuatu supaya dia bisa bertanggung jawab, dia bisa mengontrol dirinya, meregulate dirinya sendiri sehingga dia bisa menyelesaikan tanggung jawab yang dia miliki. Itu pasti harapan kita juga. Nah, terus dari guru seperti apa? Guru tidak lepas dari tantangan juga. Guru-guru itu kita sekarang harus akui bahwa tidak bisa 100% semua guru itu melek teknologi gitu ya. Langsung begitu dilemparkan live streaming YouTube terus kita langsung bisa gunakan saat itu juga. Enggak Bapak Ibu. Challenge-nya tuh banyak banget, tantangannya tuh banyak banget. Jadi untuk live streaming seperti ini aja kita harus mempersiapkan jauh hari, tidak bisa langsung kemarin kita siapin terus hari ini langsung selesai juga enggak. Nah, pengajaran online juga sama halnya, case-nya juga sama kayak misalkan waktu mereka pakai Google Classroom, challenge-nya juga banyak Bapak Ibu. Jadi yang nggak biasa pakai koreksi pakai Word secara secara elektronik, yang biasanya harus dicetak terus ditulis tangan feedbacknya, itu harus bergeser migrasi semua ke online, ke elektronik. Jadi ngoreksinya lihat layar, ketik hasilnya, angkanya diketik di learning system. Jadi hal seperti itu juga tantangan untuk guru gitu. Terus kemudian sekarang kita tahu bahwa SMP IBC punya tuntutan kurikulum yang cukup tinggi. Nah, tuntutan kurikulum seperti itu harus dimampatkan karena pertemuan kita sangat terbatas. Kita tidak bisa pertemuan kayak kita normal pada waktu tatap muka. Kita sangat terbatas banget. Nah, ini pun juga memilih mana yang important, mana yang crucial, mana yang prioritas, itu juga akan mengalami tantangan yang terpisah tersendiri lagi. Terus kemudian yang paling kami gumulkan adalah bagaimana kita tetap mendidik karakter, karena kita selalu dikenal sebagai sekolah yang mengedepankan karakternya. Nggak cuma pintar, tapi juga punya karakter. Karakter ini yang kami agak sedikit bergumul bagaimana caranya secara online tapi bisa menanamkan karakter yang kami harapkan. Kami masih sedang berusaha mencari cara untuk itu. Nah, karena COVID ini membawa VUCA dampak yang sangat sangat revolusional gitu ya. Jadi volatile, uncertain, terus kemudian complex, ambiguous. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 3A. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita harus adaptasi dengan kondisi. Kita embrace. Kalau sekarang ini memang kondisinya memang seperti ini. Kondisinya memang harus mau tidak mau kita harus PJJ. Karena kita bukan zona hijau gitu kan. Bapak Ibu mungkin udah nonton ya YouTube-nya, live streaming-nya Pak Mas Menteri gitu ya. Mungkin udah nonton. Awalnya sebelum ada live streaming Mas Menteri, kita sudah siap-siap banget untuk gimana tatap muka, bagaimana ngaturnya, apakah setengah kelas maju atau setengah kelas lagi yang maju, atau penjadwalannya seperti apa, kita sudah godok hal itu. Tapi begitu ada live streaming Mas Menteri yang harus hijau, kami mundurkan semua planning itu. Jadi kita langsung migrasi langsung ke remote learning, langsung ke distance learning gitu. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi. Terus kemudian kalau kita sudah adaptasi, kami belajar banyak banget dari COVID ini ya. Mungkin sisi positifnya adalah kami belajar banyak banget. Kami ikut webinar, kita ikut sharing dari sekolah-sekolah yang sudah melakukan remote learning dari sebelum se-COVID. Kita juga belajar banyak. Tapi kita juga nggak langsung adopsi tanpa analisa, tanpa ada analisis sesuatu. Tapi kita adopsi, kita analisis kesesuaiannya dengan kebutuhan kami, kebutuhan kita sebagai sekolah. Kemudian kita coba implementasikan dalam sekolah kita. Nah, kemudian
actionnya mungkin nanti pada waktu tahun ajaran baru mulai, baru kita bisa lihat actionnya seperti apa, efektivitasnya seperti apa. Nah, SMP IBC, seperti yang saya bilang, kami tadi adopsi sebuah learning system yang mungkin baru ya, tapi ya kita bisa bilang itu learning system sih. Jadi namanya adalah Microsoft Teams. Nanti akan dijelaskan oleh Suretno tentang bagaimana kita join, bagaimana kita install, bagaimana kita bisa upload tugas, submit tugas. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Suretno. Nah, tapi apa yang kita lakukan sekarang itu pasti banyak perubahannya Bapak Ibu. Jadwalnya kita akan berubah. Tidak terlalu banyak sih perubahannya kalau dari work from home semester sebelumnya, karena jadwalnya tetap sama, nanti detail juga sama Suretno. Terus kemudian cara belajar itu pasti wajib kita kontrol, karena sebelumnya kan kita nggak pernah kontrol Bapak Ibu, karena kita mendadak, mendesak, kaget gitu kan. Tapi sekarang kita harus bantu anak-anak untuk kontrol. Makanya live streaming ini kami adakan dengan keterbatasan yang kami miliki. Kami coba supaya Bapak Ibu bisa reach out kami bisa reach out Bapak Ibu, dan kita membangun sebuah kolaborasi gitu. Dan kita berusaha sekali PJJ ini bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal. Meskipun mungkin tidak bisa maksimal sebagus mungkin, tapi paling tidak bisa kita lakukan yang terbaik. Nah, harapan kami selama PJJ masih sama dengan harapan kami dengan target atau outcome sebelum PJJ. Kita berharap anak-anak tuh menjadi anak yang problem solver, menjadi anak yang cerdas dan kreatif dan berinisiatif gitu Bapak Ibu. Sama dengan moto SKI, cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, terus kemudian kebijaknya di mana? Bijak itu anak-anak bisa berpikir kritis, anak-anak bisa mikirin bagaimana dampaknya jika dia main game terus-menerus, streaming dari malam atau siang sampai pagi lagi. Anak-anak harus tahu dampak atau konsekuensi yang muncul setelah tindakan dia. Kemudian kita juga berusaha untuk mengajarkan ke anak-anak kita itu adalah literasi. Bagaimana mereka memisahkan hoax dari sumber yang benar, dari real source-nya, bagaimana dia menggunakan sosial media, dan bagaimana dia menggunakan teknologi yang ada. Tapi Bapak Ibu perlu berperan di sini. Terus kemudian kita berharap anak-anak juga bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam sisi apa? Karena kita online pengerjaan tugas, kita pasti berusaha untuk mengedepankan kolaborasi. Tapi kolaborasi ini perlu dibarengi dengan namanya kejujuran Bapak Ibu. Sekarang mungkin Bapak Ibu udah biasa banget namanya plagiarisme gitu ya. Jadi anak-anak copy paste dari sesuatu. Mungkin pikirnya guru-guru nggak bisa lihat. Tapi kita harus ajarkan bahwa plagiarisme itu tidak membantu dia untuk bertumbuh. Plagiarisme itu hanya memberikan dia mungkin saat itu nilai yang cukup. Tapi karena guru-guru sekarang sudah dibekali dengan cara-cara dia mendeteksi plagiarisme, jadi sebaiknya dihindari dan dihilangkan. Harapannya dia mulai bertanggung jawab, mulai bekerja dalam kelompoknya, berkolaborasi dalam kelompoknya, sehingga apapun yang dia kerjakan itu benar-benar hasil otentik hasil anak-anak. Itu yang kita harapkan dari PJJ ini. Hampir sama dengan sebelum kita PJJ, tapi mungkin agak challenge-nya agak tambah karena tidak ketemu langsung gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan supaya siswa ini dapat mencapai target yang tadi kita sebutin? Jadi cerdas, jadi bijak, jadi bertanggung jawab. Satu-satunya kunci adalah guru dan orang tua bekerja sama supaya mendidik siswa. Makanya temanya tadi bagaimana kita bekerja sama untuk membentuk masa depan siswa kita. Kami tidak bisa Bapak Ibu hanya bekerja sendirian. Kami nggak bisa kerja sendirian Bapak Ibu. Kami butuh Bapak Ibu untuk menjangkau kami juga. Kami butuh Bapak Ibu mencari solusi juga untuk anak-anak. Kami coba segala macam cara supaya anak-anak bisa terlibat atau terengage dengan kondisi online ini. Tapi Bapak Ibu bantu mereka dari rumah. Disiplin siapa yang bisa membentuk? Hanya Bapak Ibu yang di rumah, karena yang melihat setiap hari Bapak Ibu. Kami berikan tugas, kami berikan pembelajaran, kami berikan peringatan, kami berikan teguran. Itu adalah bentuk untuk reminder kepada siswa. Tapi orang tua juga mendapatkan reminder tersebut. Karena apa? Kembali lagi ke tujuan awalnya. Tujuan awal kita adalah membangun masa depan mereka. Kalau gara-gara pandemi ini terus anak-anak jadi santai, terlalu santai, tidak ada disiplinnya, tidak merasa bertanggung jawab dengan kebutuhan dia sendiri,
itu akan susah sekali Bapak Ibu untuk mengubah habit yang sudah terbentuk. Jadi mari kita bareng-bareng membentuk habit. Dengan cara apa sih? Pertama, ikuti jadwal dulu. Prosedur belajarnya seperti apa, diikutin. Karena itu fix. Mungkin nanti paling kalau misalkan ada tambahan di luar-luar, mungkin dijadwalkan secara terpisah oleh guru. Tapi kita sudah bikin jadwal yang fix. Nanti akan disiarkan oleh Sergio sama Seretno. Terus orang tua wajib bantu mengingatkan. Bapak Ibu tolong dalam kesibukan Bapak Ibu, sisihkan waktu sedikit untuk mengobservasi anak itu seperti apa. Apakah mereka secara bebas bisa mengakses game dengan leluasa sekali tanpa ada kontrol dari Bapak Ibu? Itu tidak bisa kita salahkan anak-anak. Tapi itu mohon maaf, memang orang tua yang kelewatan kontrolnya gitu. Jadi itu perlu adanya pengamatan khusus, terus penertiban atau establishing regulation gitu. Jadi rules-nya itu dibentuk dari orang tua. Terus kemudian kalau ada masalah dalam belajar, ini pasti muncul banyak banget. Nanti tolong hubungi guru dan hubungi koordinator atau saya pribadi juga nggak masalah. Nah, sistem belajar kita nanti Bapak Ibu perlu ingat ya, bahwa kita akan sedikit mengubah atau membentuk hal yang baru. Jadi tatap muka akan sangat terbatas. Tatap muka hanya mungkin dalam satu materi hanya 2 kali atau 3 kali. Tergantung dari urgensi dari si materi ini. Kalau materinya kontennya sangat padat dan sangat berat sekali, mungkin akan kita tambahkan. Tapi jika tidak, mungkin akan 2 kali. Terus kemudian sebelum tatap muka atau tanpa ada tatap muka pun, anak-anak harus diaktifkan untuk membaca. Kita arahkan literasinya membaca source, membaca artikel, membaca buku, atau apapun yang akan diberikan oleh guru. Atau bisa juga nonton video dari YouTube yang di linknya sudah disiarkan oleh guru. Jadi kita bangun habit anak-anak supaya active learning itu bergerak dari mereka juga. Mereka belajar, kalau sudah diinstruksikan untuk nonton atau baca sesuatu, arahkanlah seperti itu. Bapak Ibu bisa nanti masuk ke dalam Teams mereka, instruksi atau tugasnya seperti apa, bisa dilihat. Strukturnya bisa dilihat, kita kasihkan dulu bacaan, kita kasihkan dulu YouTube atau video, link apapun juga itu sebagai pembentuk persepsi mereka. Baru setelah itu, baru kita kasihkan tugas, kasihkan materi, slide dari guru. Guru akan memberikan, beberapa akan memberikan PowerPoint yang berisi suara untuk menjelaskan, jadi dengar sambil nonton video juga dengar suara gurunya gitu. Harapan saya Bapak Ibu juga bisa arahkan mereka supaya baca, tonton lebih banyak lagi. Dari situ kita bisa belajar. Bukan hanya dari guru. Guru hanya manusia. Guru hanya salah satu fasilitator dan aktivator dari pembelajaran. Tapi kunci belajar itu letaknya di siswa kita sendiri. Siswa kita bisa belajar letaknya karena ada yang ngingetin. Siapa yang ngingetin? Kami guru, Bapak Ibu sebagai orang tua. Itu satu-satunya kunci supaya mereka bisa disiplin dan bertanggung jawab. Nah, penggunaan gawai, Bapak Ibu perlu kontrol dan kasihkan jadwal kalau penting, kalau memang perlu. Kalau misalkan Minggu dan Sabtu, oke lah, mereka diizinkan lebih banyak pakai gadget, main game, mungkin dikasih waktu lebih banyak juga boleh. Tapi kalau Senin sampai Jumat, usahakan dibatasi Bapak Ibu. 2 jam, 3 jam untuk nonton YouTube itu udah lebih dari cukup. Apalagi scrolling Instagram yang menurut saya sia-sia banget, tapi suka diabaikan karena dia cuma scroll aja. Tapi sebenarnya kalau dia sekali scroll itu mungkin bisa setengah jam, diakumulasikan bisa 3 jam sendiri hanya untuk scroll Instagram saja. Jadi siapa yang bisa kontrol? Yang ada di dekatnya, yaitu Bapak Ibu gitu. Kalau di sekolah waktu kita tidak ada pandemi pun kita juga nggak bisa kontrol, orang sekolah nggak bisa bawa HP begitu kan. Nah, kuncinya hanya ada di Bapak Ibu. Nah, Microsoft Teams nanti jangan sampai anak-anak pakai alasan gurunya kasih tugas di HP lewat WhatsApp. Tidak Bapak Ibu. Sekarang tugas semua disentralkan ke Microsoft Teams. Jadi tugas baca, tugas nonton video, tugas pengerjaan, submit tugasnya sendiri, itu semua disentralkan ke Microsoft Teams. Meskipun Microsoft Teams bisa diinstal ke HP. Tapi kami sarankan, karena kami sudah minta Bapak Ibu untuk siapkan laptop untuk Flip Learning tahun depan, kami sarankan gunakan laptop itu untuk install Microsoft Teams-nya, beserta dengan Office-nya ya. Office-nya bisa juga diinstalkan. Kami sudah linkkan, masukkan ke description box di bawah ini. Nah, grup WhatsApp itu fungsinya untuk bertanya pada guru jika memang ada masalah
Jika memang ada yang kendala yang tidak bisa diatasi oleh anak-anak sendiri, itu open, silahkan. Kalau tidak dijawab oleh gurunya, Bapak Ibu hubungi saya atau hubungi Serjo atau hubungi Seretno. Bisa salah satu, yang penting sampaikan aja. Supaya jangan sampai anak-anak punya kendala, tapi kita juga nggak tahu karena kita nggak pernah lihat gitu loh. Jadi Bapak Ibu ada masalah, sampaikan langsung. Lewat HP sekolah juga boleh, personal ke kami juga nggak masalah. Ini nomor HP sekolah ya Bapak Ibu, ini yang official. 0853 9090 1699. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mendengarkan. Kami menerima pertanyaan via live chat. Bapak Ibu bisa ketikkan pertanyaan di bawah itu. Nanti setelah Seretno selesai menyampaikan sesinya, bisa kami jawab. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, saya akan masuk ke kurikulum. Bapak Ibu, saya sudah buat dalam bentuk ringkasan singkat tanya jawab mengenai kurikulum yang berisi ringkasan dari materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi nanti bisa di-download di bawah deskripsi video ini ya. Oke, Bapak Ibu, yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tidak ada beda dengan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Tujuannya sama, supaya saling mengingatkan. Karena ini sangat penting ya, karena ini mengenai bagaimana supaya anak bisa merencanakan pembelajaran yang baik. Lalu bagaimana anak bisa tahu nanti rapotnya atau nilainya itu bagaimana cara diambilnya, lalu bagaimana cara dihitungnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana supaya bisa naik kelas. Nah, syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi supaya seorang anak bisa naik ke kelas yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, karena materinya sangat penting, jadi saya sangat mengharapkan bisa menyimak dengan baik. Dan tentu saja ini akan kami sampaikan kepada anak-anak nanti pada saat pengenalan sekolah. Oke, kurikulum apa saja yang dipakai di SMP Immanuel Program Bilingual atau SMP IBC? Nah, Bapak Ibu, kami menggabungkan dua jenis kurikulum ya, yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, dan kurikulum CIE, yaitu Cambridge International Examination. Nah, bagaimana posisi kedua kurikulum ini? Tentunya kurikulum yang paling utama yang kami ikuti adalah kurikulum nasional. Nah, kami harus mengcover semua yang ada di kurikulum nasional. Nah, kurikulum CIE atau Cambridge akan berfungsi sebagai suplemen atau pelengkap. Jadi yang tidak ada di kurikulum nasional, maka kami akan masukkan sebagai pelengkap sebagai bekal pada siswa dan siswi kami. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang ada di SMP IBC. Nah, kita bisa lihat jumlah jam pelajarannya dan juga mata pelajarannya. Nah, mata pelajaran apa saja yang kami integrasikan ke dalam integrasikan dengan Cambridge ya, yaitu khusus untuk mata pelajaran English, Mathematics, dan Science. Nah, untuk ketiga mata pelajaran ini dalam pembelajaran guru akan menggunakan pengantar bahasa Inggris ya. Termasuk juga soal-soal yang diberikan, slide yang diberikan, dan semua materi dan penjelasan akan dalam full bahasa Inggris. Hanya untuk tiga mata pelajaran ini, English, Matematik, dan Science. Nah, berikutnya, waktu belajar. Nah, ini adalah waktu belajar setelah nanti kita kembali ke sekolah dan normal seperti biasa, Bapak Ibu. Nah, tapi waktu, kalau nanti siswa sudah masuk ke sekolah, lalu ada penyesuaian-penyesuaian, nanti kita tetap ikut aturan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Nanti kita akan sampaikan di kemudian hari jika kita sudah berada di jalur zona hijau ketika sekolah sudah bisa dibuka. Nah, bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh? Oh ya, setelah itu pulang sekolah, siswa juga biasanya kami masih gunakan untuk remedial, tugas, lalu kadang-kala ada detensi, kadang-kala juga ada tambahan belajar. Nah, kerja kelompok kami harapkan nanti ya kalau sudah masuk sekolah normal seperti biasa, maka maksimal sampai jam 3 saja. Jadi siswa tidak perlu kerja kelompok di rumah, kan susah mengontrolnya. Kalau di sekolah kita ada orang yang akan standby sampai jam 3. Nah, setelah itu juga bisa dipakai untuk hari Sabtu ya, jam 7.30 sampai jam 12. Nah, ini adalah kondisi ketika kita sudah benar-benar normal seperti biasa ya, tidak ada pemotongan atau pengaturan jam lagi. Tapi ini nanti akan menyesuaikan dengan protokol pemerintah yang akan kami usulkan atau kami sampaikan di kemudian hari. Nah, bagaimana pada saat masa pandemi COVID sekarang ini, di mana kita menerapkan pembelajaran jarak jauh, maka kami
menyusun jadwal seperti ini. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, ini adalah bukan jadwal belajar ya Bapak Ibu. Ini adalah jadwal di mana guru akan standby dengan siswa dan siswinya. Jadi kami punya keyakinan bahwa pembelajaran jarak jauh itu bukan memindahkan sekolah ke rumah. Jadi anak Bapak Ibu tidak harus seperti jam sekolah dari pagi sampai jam 2 sore melihat layar terus. Nah, tidak seperti ini. Jadi kami akan memberikan waktu untuk tatap muka dan juga waktu di mana siswa belajar mandiri tanpa tatap muka dengan pengontrolan atau pemberian materi dari guru. Jadi di luar dari jam-jam ini, guru mungkin akan memberikan video, akan memberikan slide presentasi, akan memberikan kuis-kuis. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan di jam ini ya Bapak Ibu. Jam ini hanya untuk tatap muka dengan guru. Kalau guru ada meeting, penjelasan langsung, nah maka kita pakai jadwal ini. Di jam ini guru juga akan standby dan menjawab pertanyaan siswa secepatnya jika ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa minta tolong siswanya juga pada jam ini juga harus standby dari jam 8.30 sampai jam 12. Siapa tahu ada update-update terbaru, lalu ada penyampaian informasi-informasi penting, maka kami akan berikan di jam-jam ini, di mana responnya akan sangat cepat. Nah, selain jam ini, apakah Bapak Ibu guru juga merespon? Pasti direspon Bapak Ibu, tapi kami tidak standby ya. Di jam ini kami standby. Kami akan memberikan semua perhatian kepada pertanyaan-pertanyaan siswa dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Oke, nah penilaian-penilaian apa saja yang kita ambil? Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, ini sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi bagaimana kami menilai sikap? Penilaian sikap kami nilai dengan sistem pencatatan, yaitu di jurnal ya Bapak Ibu. Jadi setiap guru akan ada punya catatan mengenai perilaku anak yang baik dan buruk, ya, dengan tanggal yang jelas, jam keberapa, dan itu direkap selama 1 semester. Nah, setelah itu akan jadi pertimbangan kami untuk memberikan nilai. Jadi ada 2 jenis nilai, nilai spiritual dan nilai sosial. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu karena nilai ini juga menyangkut kenaikan kelas. Karena pemerintah mensyaratkan untuk kenaikan kelas tidak boleh ada siswa yang memiliki nilai sikap C. Jadi hanya boleh A atau B, baik atau sangat baik. Jadi ini juga merupakan tujuan akhir kita ya Bapak Ibu. Kalau di rapot kami ingin siswa itu sudah mempunyai sikap yang baik. Ya, tapi jangan khawatir, walaupun sudah pernah tercatat sikap yang buruk, itu bukan akhir segalanya. Ini adalah sebuah catatan buat kami untuk lebih memperhatikan siswa tersebut. Supaya ke depannya, hasil akhir yang kami harapkan adalah semua siswa SMP IBC memiliki sikap yang baik dan sangat baik. Oke, berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berupa tes tertulis, ya, bisa berupa tanya jawab, bisa berupa tugas PS atau PR ya. Nah, sebelumnya bentuk tes tertulis kami adalah berupa pilihan ganda atau esai, kecuali mata pelajaran Science, Math, English ya. Itu yang sebelumnya, sebelum masa pembelajaran jarak jauh ini. Nah, tapi untuk pembelajaran jarak jauh ini kami melakukan adaptasi ya Bapak Ibu. Jadi selama pembelajaran jarak jauh ini kami memberikan ujian ya untuk semua mata pelajaran akan dibuat dalam bentuk soal esai ya, dengan berbasis high order thinking. Nah, tujuannya adalah dengan pembelajaran jarak jauh, jika kami bisa mengakses anak, memberikan ujian dalam bentuk esai, maka kami bisa melihat perkembangan atau kemampuan anak dalam hal high order thinking. Itu tujuan kami ya. Tentu saja nanti setelah masuk juga kami juga akan melakukan hal yang sama. Namun kita akan sesuaikan dengan kondisi nanti ya Bapak Ibu. Oke, jenis-jenis nilai pengetahuan. Yang pertama adalah penilaian harian. Nah, penilaian harian memiliki bobot sebesar 70% dari nilai rapot. Apa itu penilaian harian? Penilaian harian berupa ulangan harian, PS, PR, dan tugas. Kedua item tersebut akan dirata-ratakan menjadi penilaian harian. Lalu yang kedua ada penilaian tengah semester atau mid test. Yang ketiga adalah penilaian akhir semester. Nah, bagaimana kalkulasi akhirnya? Maka kami menggunakan rumus yang di bawah Bapak Ibu. Berarti 0,7 kali penilaian harian, tambah 0,15 kali mid, tambah 0,15 kali UAS. Nah, Bapak Ibu,
dalam pengisian nilai, Bapak Ibu guru kami menggunakan aplikasi komputer. Jadi hanya tinggal memasukkan nilai saja, maka semua akan terakumulasi secara otomatis. Dan pengisian nilai pun kami lakukan secara online. Jadi kami tidak memiliki kendala dalam hal ketika guru harus bekerja di rumah, karena pengolahan nilai bisa dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Nah, dan kami juga tidak segan untuk membuka daftar nilai kami ketika ada orang tua yang bertanya-tanya, mengapa nilai rapor anak saya seperti ini? Semua terdata dengan sangat rapi di tempat kami, Bapak Ibu. Dan yang bisa mengakses ini tidak hanya guru pelajaran atau pimpinan atau koordinator, tapi wali kelas, Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada wali kelas. Karena begitu guru mata pelajaran mengisi nilai, maka nilai itu akan tersinkron daftar nilai itu akan tersinkron ke akunnya wali kelas, sehingga wali kelas hanya bisa melihat dan menunjukkan, ini loh pencapaian anak selama ini. Jadi kami sangat terbuka dalam hal ini. Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan wali kelas. Mungkin jika ada kesulitan atau ada nilai-nilai yang kurang, kenapa? Nah, bisa berdiskusi dengan wali kelas. Kalau wali kelas merasa tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, bisa di-offer ke guru, dan guru akan sangat welcome jika orang tua datang berdiskusi mengenai hal ini. Oke, yang ketiga adalah nilai keterampilan. Jadi nilai keterampilan ini ada beberapa item ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan, tidak akan dilakukan oleh semua. Kadang ada pelajaran yang mengambil nilai praktek, ya. Kadang nilai produk, nilai proyek, portofolio, atau yang teknik lain yang berfungsi untuk mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikir. Nah, penilaian keterampilan, walaupun kadangkala dilakukan dalam berkelompok, tapi kami berusaha memberikan nilai dengan seadil-adilnya dan benar-benar sesuai dengan performance atau kerja anak pada saat melakukan tugas tersebut. Jadi kita akan nilai secara pribadi, walaupun dilakukan secara kelompok, karena siswa juga perlu belajar bekerja dalam tim ya Bapak Ibu. Kalau tidak, maka nanti dia akan kesulitan untuk bersosialisasi. Jadi kita juga akan menilai anak secara perorangan ya, dengan menggunakan rubrik penilaian. Jadi tidak heran kalau nanti misal Bapak Ibu anaknya kok kelompoknya yang lain lulus, anggota kelompoknya lulus semua, kok anak saya kurang. Nah, karena dalam waktu pemantauan guru menilai bukan sepertinya lagi, performance anak tidak kurang ya. Jadi kita mengharapkan anak-anak bisa lebih berkolaborasi lagi dalam kelompok. Jadi kita memberikan nilai apa adanya, sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, sesuai dengan performance dan kerja anak. Oke, nanti di rapot juga akan diberikan deskripsi ya Bapak Ibu. Jangan kaget, kadangkala ada yang A, kok nilai 90 sudah A di pelajaran tertentu, kok pelajaran lain belum A. Kami menganut sistem multi KKM. Jadi setiap pelajaran memiliki KKM yang berbeda. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Kalau pelajaran yang memiliki KKM 65, maka yang dilihat adalah kolom ketiga, ya, KKM 65. Jadi A itu akan didapat kalau siswa sudah mendapat 89. Tapi kalau KKM-nya 75, A itu akan didapat kalau sudah 92. 72 ya, apalagi 75 harus 93 ke atas. Nah, ini adalah perhitungan-perhitungan yang official ya, yang kita ikuti dari panduan dari pemerintah. Oke, berikut adalah KKM dari setiap mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kita lihat agama itu 75, PKN 75, bahasa Indonesia 72, Math IPA 72, dan Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini adalah nilai minimum untuk lulus di mata pelajaran tertentu. Jadi pastikan Bapak Ibu jika anak-anaknya ujian atau mengambil nilainya harus di atas KKM supaya lulus. Ya. Oke, berikutnya adalah syarat kenaikan kelas. Nah, ini sangat penting ya, karena di akhir semester, di akhir tahun pelajaran, kita akan mengadakan rapat kenaikan kelas dan akan menentukan siswa naik kelas atau tidak. Nah, tentunya yang menentukan naik kelas atau tidak bukan Bapak dan Ibu guru ya. So, ini semua tergantung dari pencapaian atau nilai-nilai yang didapat oleh Bapak dan Ibu, anak-anak yang sekolah di tempat kami. Syarat pertama adalah deskripsi nilai harus baik. Deskripsi sikap, Sikap harus baik. Jika ada catatan sikap cukup, itu kami tidak bisa naikkan kelasnya karena mengacu kepada aturan dari pemerintah. Yang kedua, pramuka minimal baik. Nah, tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Pramuka minimal baik.
Yang ketiga, nah ini yang sangat penting, tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi setiap mata pelajaran akan ada 2 kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jika anak tidak lulus salah satu saja, maka dianggap tidak lulus satu pelajaran. Tapi kalau anak tidak lulus pengetahuan dan tidak lulus keterampilan di pelajaran yang sama, maka dia juga dianggap tidak lulus mata pelajaran tersebut. Nah, jadi tolong diperhatikan, pastikan tidak ada lebih dari 3 mata pelajaran yang tidak lulus. Karena kalau seperti ini terjadi, maka dengan berat hati kami tidak bisa naikkan kelas. Yang keempat, khusus mata pelajaran Science, Math, English, nilai rapot tidak boleh di bawah 55 ya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, remedial. Nah, yang bisa kami berikan jika siswa tidak mencapai KKM, kami hanya bisa berikan remedial untuk ulangan harian, untuk tugas, dan untuk proyek. Dan siswa memiliki hak 2 kali saja untuk remedial. Tetapi remedial tidak bisa diberikan kepada mid semester atau UAS. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan ketika anak-anak melakukan ujian tengah semester atau ujian akhir, pastikan tidak remedial karena tidak ada remedial ya. Jadi nilai berapapun yang didapat, maka kami akan masukkan ke kolom daftar nilai. Kenapa? Karena kami sangat menjunjung tinggi proses. Nah, ketika ulangan harian, tugas, dan proyek ini menunjukkan proses dari siswa tersebut. Sedangkan mid semester, UAS, dan nilai rapot adalah nilai akhir. Ya. Sehingga tidak lagi kita remedialkan, tapi yang ulangan harian, tugas, proyek kita akan berusaha memberikan pengayaan, memberikan pengulangan materi, hingga siswa bisa lulus dengan baik. Bisa lulus dengan paling tidak setara dengan KKM. Oke, demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanyakan setelah sesi dari Pak Retno. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, bersama saya akan membahas tata tertib selama pembelajaran jarak jauh di SMP Immanuel program bilingual. Oke, yang pertama-tama dulu. Pembelajaran jarak jauh kita akan mulai secara resmi 20 Juli 2020, yaitu hari Senin. Namun sebelumnya, khusus kelas 7 akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah secara online dan matrikulasi. Nanti saya akan jelaskan di akhir slide saya. Jam 8.30 kita akan mulai bersama-sama devosi bersama di Microsoft Teams. Nanti saya akan sharekan di description box itu sudah ada files tutorial untuk cara sign in Teams segala macam. Dan juga saya nanti akan berbagi sedikit bagaimana cara login untuk Microsoft Teams. Devosi selama setengah jam sampai jam 9. Setelah itu dari jam 9 sampai jam 12, kita akan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran juga nanti akan di-share di Microsoft Teams-nya. File tutorial, instalasi, dan penggunaan ada di deskripsi. Jadi Bapak Ibu silakan boleh mendownloadnya dari Google Drive. Dan diusahakan join meeting sebelum 8.30 di channel Devosi. Nanti kami akan bikinkan channel, kami undang siswa-siswa untuk SMP IBC ke dalam channel tersebut. Jadi 8.30 kami set di schedule, tinggal diklik, maka langsung join bersama. Oke, kita akan Devosi bersama jam 8.30. Jika tidak hadir, maka akan dianggap alpha pada hari itu. Materi, setiap guru akan memberikan materi lewat files di Microsoft Teams. Juga ada di tutorial. Dan wajib mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh guru sebelum pembelajaran jarak jauhnya. Jika ada pertemuan, mohon bisa hadir tepat waktu, persiapkan buku dan catatan dan alat tulis, menjaga ketenangan baik suara maupun chat. Jadi kalau
mohon semua bisa di-mute pada saat guru menjelaskan. Chat juga mohon jangan spamming. Jika ada pertanyaan, bisa angkat tangan. Di Microsoft Teams ada fitur angkat tangan, raise hand. Setelah itu, guru akan mempersilakan, lalu di-unmute untuk bicara. Dan mohon bicara satu persatu, supaya tertib dan gampang didengar oleh teman-teman lainnya. Jika ingin menampilkan diri di depan video, mohon berpenampilan dengan rapi. Jangan rambut masih acak-acakan, baru bangun tidur, belum gosok gigi, segala macam. Usahakan rapi. Tidak perlu pakai baju resmi atau seragam untuk video call, tapi setidaknya berpenampilan rapi dan enak dipandang. Jika tidak hadir pada saat pertemuan, pada saat meeting di Microsoft Teams, maka akan dianggap alpha juga. Penugasan. Setiap tugas yang diberikan, mohon dibaca instruksi dengan teliti. Setiap tugas dikerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab, dan mengumpulkan sesuai instruksi dan tepat waktu. Nah, durasi pengerjaan tugas itu bervariasi antara 1 hari sampai 7 hari, sesuai dengan materi, pelajaran, maupun bobot tugas. Jadi tugas yang lebih ringan akan berkisar 1 hari. Tugas yang mungkin kolaborasi dan agak berat sedikit bisa 3 hari, 4 hari, dan tugas proyek biasanya 7 hari. Jika tugas tidak dikumpulkan tepat waktu, dapat berakibat pengurangan nilai, bahkan diberikan nilai 0. Pada saat awal pembelajaran, guru akan membuat kesepakatan dengan siswa. Jadi, kalau sesuai kesepakatan di pelajaran tersebut, jika tidak mengumpulkan dapat nilai 0, maka akan dapat nilai 0. Namun terkadang ada pelajaran yang memberikan dispensasi, pengurangan nilai, sesuai dengan keterlambatan berapa lama, berapa hari dari pengumpulan tugas. Jika kita dari guru memberikan nilai 0, maka ini akan dikomunikasikan kepada orang tua, supaya orang tua tahu dan sadar bahwa ada nilai 0 pada saat murid tidak mengerjakan tugas. Dan jika ada tugas yang tertunggak, kita akan komunikasikan ke Bapak Ibu, ke orang tua, bisa lewat guru pelajaran, bisa lewat wali kelas, atau lewat kami. Maka mohon kerjasama dengan wali kelas, kerjasama orang tua dengan wali kelas untuk bisa bersama-sama membimbing anak. Tugas portofolio menggunakan Microsoft Sway. Nanti di file video tutorial juga ada cara mengumpulkan tugas Microsoft Sway. Di MPLS juga ada tutorial Microsoft Sway dan tugas Microsoft Sway untuk perkenalan agar bisa dipakai untuk tugas portofolio. Siswa diharapkan mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Siswa berkomunikasi dengan guru dan teman, baik lewat chat ataupun lewat video call secara online, secara santun, percaya diri, dan peduli dengan sesama. Berikut saya akan share cara login Microsoft Teams. Nanti siang kita akan kirimkan lewat WA, email anak-anak. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu sudah menginstal Microsoft Teams sesuai tutorial yang diberikan, akan muncul menu seperti itu di Windows. Silakan masukkan email dari siswa. Saat ini saya menggunakan email dari salah satu teman saya. Silakan sign in. Nah, passwordnya saat ini masih kita setting standar, yaitu SmartWise123, S-nya besar. Sorry, saya salah ketik. Oke. Di files tutorial juga kita berikan panduan untuk mengubah password, supaya password yang sudah diberikan standar itu bisa diganti, karena kita untuk mengantisipasi pihak lain yang masuk ke dalam akun tersebut dan mengubahnya. Jadi nanti siang kita akan kirimkan email siswa beserta dengan password standar. Nah, dari email itu nanti login, masukkan ke Teams. Dari Teams itu kami juga sudah masukin siswa-siswa kelas 7 ke dalam kelas MPLS dan matrikulasi. Sudah disetting kelas sesuai dengan kelasnya. Kelas kita tahun ini ada kelas 7G, 7H, dan 7I. Silahkan dilihat anak Bapak Ibu itu masuk ke dalam kelas yang mana. Oke, ini tampilan Microsoft Teams. Di sini kita bisa pilih Teams yang ada. Nah, jadi
kalau saat ini kita akan masuk ke dalam tim MPLS matrikulasi di sebelah kanan atas. Tinggal diklik saja. Nah, di situ sebelah kiri sudah kelihatan channel-channel dari kelas-kelas yang bisa diakses dari masing-masing kelas. Nah, di sini untuk cek files, materi-materi akan guru bagikan ada di sebelah sini. Lalu untuk mengecek assignment, bisa di sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengecek tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh siswa. Karena pengalaman semester lalu, ada beberapa siswa yang mengaku pada orang tuanya bahwa tugasnya sudah dikerjakan, tetapi pada saat cek di assignment ternyata belum. Oke, silakan pilih channel, MPLS. Nah, di sini ada 3 tugas yang belum dikerjakan. Karena kalau nanti sudah dikerjakan, maka di list ini sudah tidak ada lagi. Oke. Kita akan lanjutkan. Ini saya sharekan khusus untuk yang kelas 7. Ini adalah jadwal MPLS. Jadi setelah Bapak Ibu sudah tahu, anak-anaknya sudah tahu di kelas mana, MPLS kita akan lakukan dari 9 Juli, 10 Juli, dilanjutkan Senin 13 Juli sampai 17 Juli selama 1 minggu lewat 2 hari. Oke, nah jadi di jadwal ini saya kalau nggak salah juga sudah ada di selebaran yang diterima oleh orang tua, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, saya sudah sharekan file jadwal di file di Teams, Microsoft Teams. Oke, matrikulasi dan MPLS kita lakukan dari 9 Juli sampai 17 Juli, mulai dari jam 9 sampai jam 12, kecuali hari Jumat, karena hari Jumat kita selesai agak awal sampai jam 10. Oke, kita akan menggunakan Microsoft Teams, dan setiap materi wajib dipelajari sebelum pertemuan, dan mengerjakan setiap pretest yang diberikan. Mohon bisa menghadiri pertemuan tepat waktu. Saya sudah set schedule juga. Selama MPLS dan matrikulasi, jadwal meeting itu bisa dilihat dari kalender. Oke, saya sudah share cara join meeting dari kalender. Mohon hadir tepat waktu, persiapkan buku catatan alat tulis, menjaga ketenangan. Jadi mohon bisa di-mute pada saat guru menjelaskan, atau mungkin ada teman yang berbicara. Chat juga jangan spamming. Angkat tangan sebelum unmute untuk bicara, ngomongnya satu persatu, dan berpenampilan bersih dan sopan karena akan diminta untuk menampilkan video diri. Jadi, untuk selama MPLS dan matrikulasi, kita ingin lebih kenal dengan siswa peserta didik kelas 7, maka mohon bisa menampilkan video di depannya. Karena ini masih baru ya, anak-anak juga belum kenal guru, guru juga belum kenal siswa, maka mohon selama MPLS matrikulasi 1 minggu ini bisa menampilkan video diri supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Untuk setiap penugasan mohon membaca instruksi dengan teliti, tugas dikerjakan dengan jujur, bertanggung jawab, dan mengumpulkan sesuai instruksi dan tepat waktu. Oke, sekian dari saya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan boleh chat di live chat. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah ini. Saya akan lihat dulu tampungan kami, pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah ada. Panjang ya? Kalau nggak ada sesi tanya jawab berarti kita akhiri ya. Silakan tanya di nomor tertera pertanyaan. Oke. Di switch dulu, Pak. Oke, sepertinya hanya ada pertanyaan tentang pembagian kelas. Nanti pembagian kelas saya akan share lagi di channel Teams dari matrikulasi dan MPLS. Jadi, sesudah sign in, silakan boleh dilihat dari situ. Nah, mungkin Bapak Ibu setelah live YouTube ini kita selesai, barangkali ada pertanyaan lebih lanjut, silakan boleh hubungi ke nomor SMP IBC di bawah ini. Oke.
Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Atas nama SMP Kristen Immanuel Program Bilingual, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon kerjasamanya untuk tahun-tahun ke depan.